menurut Bapak, bagaimana terkait sikap pemerintah di KMP Kabinet Merah Putih soal pagar laut itu, Pak? Ya, saya tadi sudah bilang bahwa menguasai satu negara ini kan harus teritorialnya dikuasai. Menguasai satu bangsa itu sejarahnya dipatahkan. Gitu loh. Kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong bahwa pagar laut ini hanya masalah bisnis. Enggak, ini penguasaan teritorial dari satu negara. Gitu loh. Ini yang harus dikerjakan ini. Makanya ini harus membangunkan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan terjajah. Iya toh. Kalau cuma pagar laut itu kan cuma ya kalau orang pesakit tuh di panasnya, pileknya, muanya. Tapi sebenarnya penguasaan ini sudah berjalan. Itu yang anak-anak muda terutama harus bangkit, bahwa ini kita dalam bangsa Indonesia sedang terancam, sedang terjajah. Harus ada gerakan untuk merebut kemerdekaan. Dan Allah berkehendak. Itu aja saja cara untuk membuka sesuatu. Kelihatannya kan cuma pagar laut di sekitar Pantai Indah Kapuk itu. Ternyata kan sudah dikuasai di hampir seluruh Indonesia. Benar. Berarti kita memang benar-benar sudah mau dengan perang asimetris itu ditutup, dikamuflase dengan urusan bisnis. Kan begitu. Itu jawaban saya. Kalau pemerintahan ini kan juga hasil dari Pilpres yang sudah didesain. Sudah didesain, mau tidak mau ya cari cara dia supaya ini terjadi pembenaran gitu. Yang ketiga, Pak, apa yang menyebabkan oligarki begitu kuat melakukan kooptasi di Indonesia, Pak? Ini masalah moral bangsa kita. Yang dulu kita sebut ada istilah mental tempe, ya toh? Ini kita mesti punya mental yang kuat sebagai bangsa, ya kan? Kan kalau enggak ini bangsa kita ini makanya dimiskinkan. Ini proses pemiskinan, dimiskinkan dulu supaya gampang dibeli. Tapi ternyata bayangan mereka yang bisa dibeli rakyat, ternyata enggak, elitnya juga gampang dibeli. Iya kan? Gitu. Lihat aja, kedaulatan rakyat itu sudah tidak ada. Sekarang akibat dari penggantian Undang-Undang Dasar itu, kedaulatan rakyat sudah diambil alih oleh partai politik. Ditentukan oleh partai politik yang ada di parlemen. Lebih sempit lagi ditentukan oleh ketua umum partai politik. Dan ketua umum partai politik kan kita tahu mentalnya. Berapa yang terlibat korupsi? Hampir semua partai politik terlibat korupsi. Ini kan luar biasa ini. Kita mesti paham ini bahwa kita dalam keadaan terancam. Jangan enak-enak aja, jangan menganggap ini cuma persoalan bisnis. Nggak bisa begitu. Terus bagaimana kita berharap dengan pemerintah sekarang? Tergantung. Ya kan? Kalau yang sekarang sudah berkuasa ini presiden yang dari Partai Gerindra, ya kan? Kita lihat di ADART-nya memang ada kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tapi bener apa enggak? Bisa saja ini ADART itu dirubah oleh satu kongres atau satu musyawarah nasional, bisa saja. Gitu loh. Yang penting sekarang kita jangan tergantung pada yang ada ini. Kan apapun ini produk dari kan kalian dengar ada kecurangan dan lain-lain. Itu memang sudah bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh gitu. Masa kita dari sesuatu yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang baik? Nggak mungkin dong. Gitu. Tinggal tunggu kesadarannya ada, tapi saya pesimis. Ini bisa diselesaikan oleh rejim yang sekarang. Gitu. Makanya rakyat harus dikoordinir merebut kembali bangsa ini, bahwa bangsa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, yang berikutnya, bagaimana atau langkah apa yang harus dilakukan untuk merespon konstelasi politik saat ini? Apa Bapak melihat gelagat cawe-cawean masih kuat di KMP? Jangan dianggap ya mereka itu berseberangan. Ini konspirasi besar. Gitu loh. Jadi tidak usah ada kata cawe-cawe, ya memang sudah terlibat semua. Gitu loh. Tidak usah. Kita ini bangsa yang tidak di luar sistem ini harus mulai diberi kesadaran bahwa bangsa kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ayo kita bersatu. Kalau tidak punah ini bangsa ini. Itu. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Kesadaran kalau mereka yang sadar ini harus berkumpul, harus mengkonsolidasikan diri. Makanya saya bersyukur
ada yang namanya Presidium Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno. Ya, Presidium inilah yang nanti akan mengakomodir semua kepentingan bangsa ini, menyatukan bangsa ini untuk bergerak bersama. Begitu. Kalau pemerintah mau bersama-sama, ayo, enggak juga nggak apa-apa. Bismillah. Dengan didorongkan oleh keinginan luhur, pasti insya Allah berkat rahmat Allah akan turun. Itu keyakinan saya.